disebut dengan rostrum. Nah, caput ini berfungsi sebagai pengambilan makanan atau bisa disebut sebagai mulut pada ternak unggas. Nah, yang kedua itu adalah bokong oris. Bokong oris yaitu adalah penghubung antara hidung dan mulut terdapat di dalam caput ternak unggas. Yang ketiga yaitu adalah nares anterior, di mana nares anterior ini adalah kedua lubang hidung pada ternak unggas. Dan yang selanjutnya adalah organum visus, di mana organum visus ini adalah mata, di mana mata ini dikelilingi oleh bulu-bulu halus dan terdiri dari dua buah kotak mata atau sepasang mata. Dan selanjutnya adalah pons anterior externus, yang dimana itu adalah telinga yang berfungsi sebagai menangkap getaran pada menangkap getaran atau suara. Setelah dari caput, kita masuk ke cervix. Nah, cervix ini adalah dari ujung dari kepala ke badan. Nah, cervix ini adalah pada perut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian trunkus. Trunkus adalah badan pada ayam yang ditutupi tebal oleh bulu-bulu unggas. Nah, bagian di sini saya akan menjelaskan tentang bagian Selanjutnya kita masuk ke bagian externums. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian bulu pada ternak unggas atau macam-macam bulu pada ternak unggas. Nah, yang pertama saya ambil yaitu bulu plumae. Nah, bulu plumae ini adalah bulu yang terdapat pada bagian ekor atau sayap ternak unggas. Nah, bulu plumae ini juga dia mempunyai columns yang bertujuan sebagai penyekat antara bulu dengan kulit ternak unggas. Dan kolom sini selanjut dari kolom sini yaitu adalah racis, yang dimana racis adalah ini dia tidak mempunyai rongga pada bulu, dan racis ini sebagai penyongkong bulu vesiculum ini. Bulu vesiculum ini taklah aku les. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian ekstremitas posterior pada ternak unggas. Nah, bagian ini yang terdapat bagi-bagian yaitu adalah os femur atau bagian paha yang panjang pada ternak unggas. Selanjutnya adalah patella. Patella adalah bagian lutut ternak unggas atau di bagian lutut yang ada di ternak unggas. Selanjutnya adalah tibiotarsus. Nah, tulang tibiotarsus ini adalah tulang penghubung antara tulang tibio dengan tulang metatarsus. Selanjutnya adalah tulang fibula. Tulang fibula adalah tulang ini pada bagian ternak unggas. Dan selanjutnya adalah tulang tarsometatarsus adalah tulang yang menonjol pada bagian ujung ternak unggas. Nah, selanjutnya adalah phalanges. Phalanges adalah pada ternak unggas terdiri dari 4 jari-jari pada ternak unggas. Selanjutnya kita masuk pada bagian otak. Nah, bagian otak itu adalah ada otak besar yang dimana disebut dengan cerebrum, dan otak besar ini berfungsi sebagai mengatur gerakan pada tubuh dan menyimpan memori. Nah, selanjutnya yaitu adalah cerebrum. Cerebrum ini adalah otak kecil yang bertujuan untuk mengendalikan keseimbangan tubuh atau menjaga postur-postur tubuh.
Dan selanjutnya adalah medula oblongata dan medula spinaeus. Nah, medula oblongata ini dia yang berfungsi sebagai penghubung otak dengan tulang sumsum belakang. Nah, dan medula spinalis ini yaitu membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot tangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem pencernaan pada ternak unggas. Nah, yang pertama yaitu ada oris, yaitu mulut, yaitu pintu masuknya makanan. Di oris ini dapat mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan juga mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya adalah gundala saliva. Untuk melihat gundala saliva ini kita bisa menggunakan mikroskop karena dia berukuran sangat kecil seperti pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke dalam, sebelum masuk kita ke esofagus, ada 2 percabangan. Nah, sebelum masuk kita ke esofagus terdapat percabangan yang dimana laring berkaitan respirasi berikutnya seperti cincin. Dan selanjutnya ada esofagus. Esofagus yaitu untuk berfungsi sebagai pengangkut makanan dan cairan dari faring ke ventriculus. Selanjutnya kita masuk ke tembolok atau crop yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan yang akan diproses pada tingkat lanjutan. Dan di sini terdapat makanan yang masih berbentuk kerikil atau gerigi. Dan selanjutnya kita masuk setelah masuknya dari tembolok kita masuk ke dalam gijrat. Ini adalah gijrat yang dimana gijrat ini sekali kita temukan adalah vacuum ambidomis atau juga disebut dengan va ventriculatus. Nah, va ventriculatus ini terletak sebelum gijrat ini. Dan terdapat banyak enzim lalu disalurkan ke gijrat dibantu oleh grid untuk menggiling makanan dan dimakan ternak unggas hingga halus. Nah, kita masuk ke dalam usus di mana interinum itu adalah usus, dan usus dibagi menjadi 2, yaitu ada usus besar dan usus kecil. Ini. Dan ya di mana usus halus atau interserum itu berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan, dan di inventim terdapat berbagai macam-macam enzim. Salah satunya enzim lipase yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya terdapat pankreas dan menghasilkan enzim untuk mengurangi protein dan gula. Selanjutnya kita masuk ke dalam intesum tenu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang dimana duodenum memecahkan makanan. Setelah itu masuk ke jejunum, itu berfungsi sebagai penyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah itu ileum yang berfungsi sebagai penyerap makanan. Dan masuk ke ini adalah bagian-bagian tersebut. Dan selanjutnya masuk ke usus seka atau usus buntu, terdapat di antara usus halus dan usus besar. Nah, ini adalah itu. Selanjutnya berfungsi untuk mencerna serat kasar atau bahan lainnya yang tidak dicerna sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke nah, sebelum itu seka buntu ini dia berbentuk 2 kantong. Apabila hanya satu disebut dengan senom. Ini adalah kantongnya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam rektum atau usus besar. Ini. Rektum atau usus besar ini adalah perpanjangan dari usus halus, terdapat pada bagian akhir pada usus halus atau kloaka. Dan terakhir pada sistem pencernaan adalah kloaka. Kloaka merupakan akhir saluran pencernaan yang disebut juga dengan muara 3 saluran, yaitu pembuangan, hasil pencernaan, dan metabolisme serta saluran reproduksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan ibu guru yang sudah menonton video saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video berikut, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.